Ya, kehidupan ini tidak kekal adanya, maka akan selalu terjadi perubahan-perubahan setiap waktunya. Tidak ada yang bisa kita pertahankan seutuhnya, sebab Sang Buddha sendiri sudah menyatakan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang terkondisi dalam kehidupan ini sewajarnya mengalami perubahan. Tinggal bagaimana sekarang kita menyikapi perubahan yang terjadi itu agar tidak menimbulkan penderitaan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit di antara kita menolak manakala terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Contoh sederhana saja, ketika fisik kita sudah mulai berubah, awalnya cantik, tampan, menarik, akhirnya sudah mulai menua, tidak sedikit akan menggunakan berbagai macam cara untuk tetap terlihat muda. Nah, apakah selama ini harus kita lakukan hal seperti itu? Tentu tidak. Penting sekali kita untuk mempelajari bahwa hakikat kehidupan ini dengan baik. Maka dengan demikian, apapun yang kita alami saat ini bisa kita sikapi dengan bijaksana. Berpisah karena ada pertemuan. Lantas, ketika terjadi suatu perpisahan, bagaimana kita tidak larut dalam kesedihan. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin sekalian bisa merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang saya cintai, yang saya senangi wajar berubah dan terpisah dariku. Ini adalah renungan singkat yang mampu memberikan kesadaran dalam kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan dengan perpisahan, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, kita tidak larut dalam kesedihan yang membuat batin kita menderita. Nah, maka dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha bisa menjadi pedoman hidup kita. Kehidupan kita akan sangat menjadi berharga mana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka bertemu dengan kebaikan, berpisah pun dengan kebaikan. Kendati pun harus berpisah, ya kita akan diingat kebaikan-kebaikan. Tidak sedikit di antara kita juga yang selalu mengharapkan untuk terus bersama. Tetapi waktu tidak selamanya berpihak kepada kita. Waktu terus berjalan, maka kita jangan sampai menyalahkan waktu. Ketika sudah terjadi hal yang tidak kita inginkan, lantas menghakimi. Kenapa keadaan harus seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Nah, inilah pentingnya kita menumbuhkan kesadaran dalam diri kita. Penolakan terhadap perubahan juga terjadi karena kemelekatan dan ketidaktahuan kita. Kemelekatan yang menjerat kita, selalu menginginkan sesuatu menjadi kekal adanya. Ternyata tidak bisa demikian. Ketidaktahuan yang menutupi kesadaran kita. Sehingga apa? Kita selalu memandang segala sesuatu itu tetap indah, nyatanya tidak juga. Maka perumpamaan yang sangat sederhana yang bisa kita lihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini adalah agar kita bisa siap untuk menghadapi segala macam bentuk perubahan adalah melihat sekuntum bunga. Ya, kalau misalnya kita melihat bunga-bunga yang ada di taman, kita menanam bunga di taman, entah itu bunga melati, bunga mawar, bunga kamboja, apakah bunga itu akan tetap bermekaran? Tentu tidak. Mereka juga mengalami yang namanya proses. Dari kuncup, bermekaran, kemudian gugur. Nah, sehingga ketika kita melihat perubahan yang terjadi pada bunga tersebut, ya begitu juga akan berlaku dalam kehidupan kita. Saya pun akan mengalami usia tua, sakit, bahkan akan mengalami kematian. Apa kita harus takut dengan perubahan? Tentu tidak. Selama kita memiliki pengertian yang benar. Bagaimana cara menumbuhkan pengertian yang benar? Teruslah belajar. Kalau kita tidak belajar, maka akan susah. Kita akan terus memegang konsep yang kita miliki selama ini. Tidak begitu kok, nah, ya kan? Sehingga kita selalu menolak. Tetapi kalau kita mau belajar, pikiran kita semakin terbuka, menerima perubahan itu dengan baik, disitulah ada kedamaian. Bapak Ibu hadirin sekalian, berdamai dengan perubahan adalah salah satu cara kita merangkul kehidupan ini dengan baik. Selama kita menolak perubahan, maka penderitaan akan bertubi-tubi datang kepada kita. Renungkanlah setiap saat, bahkan sebelum memulai kehidupan kita di setiap harinya, kita merenungkan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa segala sesuatu yang saya miliki, yang saya cintai saat ini, wajar berubah dan terpisah dariku. Dengan demikian, ada pemahaman penting, ada pengetahuan sangat baik yang bisa kita dapatkan. Kalau bukan kita yang akan pergi meninggalkan orang-orang yang kita cintai, maka mereka lah yang akan pergi meninggalkan kita. Semoga pesan ini memberikan manfaat untuk kita semua, baik itu menjadi pengingat dan menambah wawasan untuk kita bersama. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu.